Jaksa telah menyatakan banding terhadap putusan vonis 11 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Lisa Rahmat oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Hakim, Lisa Rahmat telah terbukti bersalah menyuap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur. Sebelumnya, Hakim menyatakan uang penyuapan dikembalikan kepada Lisa dan keluarganya lantaran tidak memiliki keterkaitan dengan perkara. Dalam amar putusan, Hakim berbunyi, oleh karena berdasarkan fakta bahwa uang suap telah diserahkan kepada penerima yaitu Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara Gregorius Ronald Tanur dan juga kepada Jarod Richard untuk pengurusan perkara tingkat kasasi, maka dapat dipastikan bahwa uang yang disita tersebut sudah tidak memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Hakim meyakini bahwa uang-uang ini dikembalikan kepada Lisa dan keluarganya karena diyakini Hakim sudah tidak berkaitan dengan kasus suap yang dilakukan Lisa kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan ex-pejabat Mahkamah Agung MA Jarod Richard. Adapun alasan jaksa menyatakan banding karena barang bukti berupa uang asing yang disita oleh penyidik Kejaksaan Agung RI dari suami Lisa Rahmat dan dari adik kandung Lisa Rahmat dan juga dari dompet milik Lisa Rahmat jika dirupiahkan sebesar kurang lebih 27 miliar rupiah tidak disita negara dan harus dikembalikan kepada Lisa Rahmat dan keluarga. Andi Syarifuddin, kuasa hukum Lisa Rahmat, membantah alasan jaksa terkait uang asing yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut. Dia menegaskan sependapat dengan keputusan majelis hakim bahwa barang bukti tersebut patut dan harus dikembalikan kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Lisa Rahmat adalah pemberi suap bukan penerima suap. Menurut Andi, uang yang dipergunakan oleh Lisa Rahmat sudah tidak ada pada Lisa Rahmat dan keluarga Lisa Rahmat. Andi menambahkan dalam amar putusannya, Hakim juga meyakini bahwa uang suap dalam kasus ini sudah diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur dan ex-pejabat Mahkamah Agung atau MA Jarod Richard. Maka dapat dipastikan bahwa uang yang disita dari suami Lisa Rahmat, dari adik kandung Lisa Rahmat, dan juga dari dompet milik Lisa Rahmat itu tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang didakwakan Lisa Rahmat. Sehingga majelis hakim memutuskan bahwa uang yang disita tersebut harus dikembalikan kepada yang lebih berhak, yaitu suami Lisa Rahmat, adik kandung Lisa Rahmat, dan juga Lisa Rahmat. Alasan JPU banding menurut Andi sangat tidak memiliki dasar hukum dengan alasan bahwa Lisa Rahmat dituduh dan didakwa menyuap 3 hakim pembebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya sebesar kurang lebih 3 miliar rupiah. Lisa Rahmat juga dituduh melakukan perbuatan jahat dengan Jarod Richard untuk menyuap Hakim Agung di Mahkamah Agung atas kasasi Ronald Tanur. Jika ditotal, Lisa Rahmat dituduh atau didakwa menyuap hakim kurang lebih 8 miliar rupiah. Seharusnya uang itulah yang harus disita oleh penyidik Kejaksaan Agung sebagai barang bukti, bukan uang yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan Lisa Rahmat yang kemudian disita untuk dirampas oleh negara. Andi juga mengatakan dalam dakwaan JPU Lisa Rahmat dituduh memberikan suap. Artinya Lisa Rahmat adalah pihak yang memberi. Kalau memberi, artinya barang atau uang tersebut telah berpindah ke si penerima suap. Atas dasar itulah Andi kemudian mempertanyakan bagaimana mungkin barang bukti berupa uang yang ada pada suami Lisa Rahmat dan adik kandung Lisa Rahmat dan juga yang ada di dompet milik Lisa Rahmat disita dan dijadikan sebagai barang bukti. Kemudian oleh jaksa diminta kepada majelis hakim agar barang bukti tersebut disita atau dirampas untuk negara. Menurutnya ini sangat tidak bisa diterima akal sehat. Andi menyatakan jangan sampai masyarakat berprasangka buruk terhadap jaksa yang menjadikan negara sebagai alat dengan bingkai keadilan untuk mengambil harta masyarakat. Menurut Andi, dalam prakteknya penyidik boleh menyita suatu barang milik orang lain dalam penggeledahan yang sedang dilakukannya. Jika barang tersebut diduga keras diperoleh dari hasil tindak kejahatan atau barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan atau barang yang disita itu ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Namun apabila barang yang disitanya tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang diselidikinya itu, maka penyidik harus membuat sprindik baru jika barang yang disitanya itu diduga hasil dari kejahatan atau barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan yang tidak sedang diselidiki.
Jika barang yang disita oleh penyidik tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang diselidikinya itu, dan juga penyidik tidak menemukan tindak pidana lain yang ada hubungannya dengan barang sitaan itu, maka penyidik berkewajiban untuk mengembalikan barang sitaan tersebut kepada pemilik yang sah, bukan malah dibawa ke pengadilan, dijadikan barang bukti, dan dimohonkan dirampas negara. Melalui Andi Syarifuddin, Lisa Rahmat juga menyatakan banding atas putusan majelis hakim. Andi memaparkan terkait tentang asas kepastian hukum harus sesuai dengan fakta di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam persidangan kasus Lisa Rahmat yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu ditemukan fakta yang bertentangan dengan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum yang bertentangan itu menurut Andi, pertama, ditemukan fakta di dalam persidangan bahwa perkara Lisa Rahmat itu bukan tertangkap tangan sebagaimana dipublikasikan di awal kasus ini. Faktanya, kasus ini telah terjadi beberapa lama, kemudian baru dilakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa didahului dengan proses penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, dan penyitaan yang sah atau bertentangan dengan KUHP pidana. Artinya menurut Andi, proses hukum tersebut diawali dengan proses hukum yang tidak sah. Semua saksi fakta yang dihadirkan oleh JPU di persidangan, tidak ada satu saksi pun yang melihat langsung, mendengar langsung, atau mengalami langsung tentang peristiwa hukum yang dituduhkan kepada Lisa Rahmat. Begitu juga alat bukti lainnya seperti alat bukti surat, saksi ahli, alat bukti petunjuk, dan alat bukti pengakuan. Dari kelima alat bukti tersebut tidak ada satupun alat bukti yang bisa menjelaskan peristiwa pidana yang dituduhkan kepada Lisa Rahmat. Terkait pengakuan Erin Tuadamanik, menurut Andi, pengakuan Erin Tuadamanik tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga tidak memenuhi kualitas sebagai alat bukti. Ketiga, barang bukti yang ditunjukkan oleh JPU di persidangan berupa uang hasil sitaan penyidik dari ketiga majelis hakim pembebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya, tidak ada satupun alat bukti yang menjelaskan bahwa uang yang disita penyidik dari ketiga hakim pembebas Ronald Tanur itu bersumber dari Lisa Rahmat. Terkait tentang asas keadilan, Andi menambahkan bagaimana bisa dikatakan adil. Kedua, ditemukan fakta di dalam persidangan bahwa semua saksi fakta yang dihadirkan oleh JPU di persidangan tidak ada satu saksi pun yang melihat langsung, mendengar langsung, atau mengalami langsung tentang peristiwa hukum yang dituduhkan kepada Lisa Rahmat. Begitu juga alat bukti lainnya seperti alat bukti surat, saksi ahli, alat bukti petunjuk, dan alat bukti pengakuan. Dari kelima alat bukti tersebut tidak ada satupun alat bukti yang bisa menjelaskan peristiwa pidana yang dituduhkan kepada Lisa Rahmat. Terkait pengakuan Erin Tuadamanik, menurut Andi, pengakuan Erin Tuadamanik tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga tidak memenuhi kualitas sebagai alat bukti. Ketiga, barang bukti yang ditunjukkan oleh JPU di persidangan berupa uang hasil sitaan penyidik dari ketiga majelis hakim pembebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya, tidak ada satupun alat bukti yang menjelaskan bahwa uang yang disita penyidik dari ketiga hakim pembebas Ronald Tanur itu bersumber dari Lisa Rahmat. Terkait tentang asas keadilan, Andi menambahkan bagaimana bisa dikatakan adil jika saudara Terkait tentang asas keadilan, Andi mengatakan bagaimana bisa dikatakan adil jika Mariska, ibu dari Ronald Tanur, didakwa oleh JPU sebagai orang yang memberikan uang kepada Lisa Rahmat dengan tujuan untuk menyuruh menyuap hakim, tetapi dituntut 4 tahun penjara oleh JPU dan divonis oleh majelis hakim 3 tahun penjara. Sementara Lisa Rahmat adalah orang yang disuruh menyuap hakim, dituntut oleh JPU 14 tahun penjara dan divonis oleh majelis hakim 11 tahun penjara. Sementara terkait dengan asas kemanfaatan, Andi menjelaskan bahwa kemanfaatan itu tidak mungkin ada jika asas kepastian hukum dan asas keadilannya tidak ada. Yang ada justru masyarakat berpendapat bahwa penegak hukum di Indonesia ini bermasalah, tidak melakukan penegakan hukum dengan baik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga masyarakat tidak lagi percaya penegakan hukum di Republik ini dengan slogan hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Karena itulah, Andi sangat berharap agar hakim pengadilan di atasnya bisa bersikap lebih berani dalam mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana. Andi sangat berharap agar hakim pengadilan di atasnya bisa bersikap lebih berani dalam mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana.